Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada fasal fil hirsi alal ilmi, di dalam menjelaskan semangat atas mencari ilmu. Kata beliau, wa min adabihi al-muta'akkadati, wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya seorang pelajar al-muta'akkadati, yang dikuatkan, adalah ayakuna harison ala ta'allum. Hendaknya pelajar ilmu itu semangat ala ta'allum, atas belajar, muwadhiban, terus menerus, alaihi, atas belajar, fi jami'il awqat, pada seluruh waktu-waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan belajar minhu darinya, fiha, pada waktu-waktu itu. Jadi luar biasa, ini adalah nasihat atau motivasi yang luar biasa daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertama, hendaknya seorang pelajar itu semangat di dalam belajarnya, dan hendaknya dia terus-menerus belajar pada seluruh waktu-waktu yang memungkinkan digunakan untuk belajar. Nah, kapan waktu yang sangat memungkinkan digunakan untuk belajar? Yaitu adalah ketika masih muda. Nabi SAW beliau bersabda, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan kesuksesan pada masa yang akan datang kalau pada masa muda ini kita malas-malesan? Oleh karenanya, mumpung kita masih muda, gunakanlah masa muda tadi untuk banyak belajar, menimba ilmu, menghafal, dan yang lain-lainnya. Karena pada masa muda inilah kita ini masih memiliki waktu yang luang, semangat yang besar, memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan cita-cita kita. Kesempatan kita masih terbentang luas di hadapan kita untuk menggapai daripada kesuksesan di masa depan. Oleh karenanya, jangan sia-siakan masa mudamu. Semangatlah belajar, terus-meneruslah belajar selagi ada waktu. Kemudian kata beliau, wala yaqna, dan janganlah seorang pelajar tadi merasa puas bil qalil, dengan yang sedikit, ma'a tamakkunihi, bersama mampunya dia, minal katsir, daripada yang banyak. Jadi selagi kita masih mampu dengan pelajaran yang banyak, dengan hafalan yang banyak, jangan pernah kita ini merasa puas dengan yang sedikit. Kejar terus semampu kita. Kemudian wala yuhammil nafsahu ma la yutiq, dan janganlah seorang pelajar tadi membawa dirinya kepada sesuatu layutik, yang dia tidak mampu. Kenapa? Alasannya makhofatan minal malal, karena khawatir daripada rasa bosan, wadiya ima hassalah, dan karena bisa menyia-nyiakan daripada apa yang telah ia hasilkan. Jadi kata beliau, janganlah membawa dirinya kepada sesuatu yang dia tidak mampu. Alasannya makhofatan minal malal, karena khawatir dari rasa bosan, wadiyya imahassalah,
dan dari menyia-nyiakan apa yang telah ia peroleh. Jadi pelajaran-pelajaran yang sekira kita ini nggak mampu memahaminya, janganlah kita paksa diri kita untuk memahaminya. Karena yang demikian itu bisa menyebabkan bosan dan apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita hasilkan itu bisa tersia-siakan. Kemudian kata beliau wahada ini, tetapi ini yakhtalifu biikhtilafin nas. Ini berbeda dengan perbedaan manusia wal ahwal dan dengan perbedaan kondisinya manusia. Jadi memang terkadang ada orang yang ketika dia tidak mampu pada satu pelajaran, kalau dia paksakan, justru dia akan mengalami rasa bosan dan malas. Tetapi ada juga tipe orang yang ketika dia mendapati satu kesulitan, dia justru akan semangat untuk memecahkan kesulitan tersebut dan dia akan semakin tertantang untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Oleh karenanya, kata beliau, ini berbeda dengan perbedaan manusia dan berbeda-beda dengan kondisinya manusia. Kemudian kata beliau, wa idza jaa ila majlis syekh falam yajidhu intadharahu wa lazama babahu. Wa idza jaa ila majlis syekh, dan ketika dia datang ke majelisnya syekh, falam yajidhu, akan tetapi dia tidak mendapati syekh, maka adabnya hendaknya intadharahu, hendaknya dia menunggu syekh, wala zama babahu, dan hendaknya dia tetap berada di depan pintunya syekh. Wala yufawwitu wadhifatahu, dan janganlah dia meninggalkan rutinitasnya. Jadi wadhifah ini adalah rutinitas. Jadi ketika dia menunggu syekh tadi di depan pintu, hendaknya dia isi waktu tersebut dengan rutinitasnya. Apakah dengan membaca Al-Quran, menghafal Quran, atau yang lainnya. Illa ayyakhofa karahata syekh lidzalika, kecuali dia khawatir tidak sukanya syekh lidzalika terhadap hal itu. Dengan dia menggunakan waktu tersebut untuk rutinitasnya. Bi ayya lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi, dengan dia mengetahui min halihi dari kondisinya syekh, al-iqra'a mengajar, syekh tadi mengajar, fi waqtin bi'ainihi pada waktu tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya syekh itulah yuqri'u, dia tidak mengajar fi ghairihi pada selain waktu tersebut. Jadi kalau rutinitasnya tadi itu bisa membuat syekhnya tadi itu tidak senang, hendaknya dia ninggalkan rutinitasnya tadi. Karena itu memang adalah jam pelajarannya syekh. Kemudian wa idza wajada syaikha naiman, dan apabila dia mendapati gurunya tadi itu sedang tidur, au mustaghilan bimuhimin, atau syekhnya tadi itu sedang sibuk dengan perkara yang penting, maka lam yasta'dzin alaihi, hendaknya dia tidak minta izin belajar alaihi kepada gurunya tadi. Bal yasbiru, akan tapi hendaknya dia bersabar, ilastiqadhihi, sampai bangunnya syekh, wa faraghihi, dan sampai selesainya syekh tadi dari kesibukannya. Atau yansorifu, atau kalau dia enggak bersabar, hendaknya dia balik saja ke rumahnya.
Akan tapi wasabru aula. Akan tapi bersabar itu adalah yang lebih utama. Kama kana kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Yaitu menunggu syekh tadi sampai bangun atau syekh tadi sampai selesai daripada kesibukannya baru dia belajar kepada syekh, itu adalah yang lebih utama. Jadi sabar adalah yang lebih utama. Kemudian wayam bagi dan hendaknya ayat khudha nafsahu, hendaknya pelajar ilmu tadi dia mengambil dirinya bil ijtihad dengan sungguh-sungguh fi tahsili di dalam menghasilkan ilmu, fi waqtil faragh pada waktu lapang, wan nasyad dan waktu semangat, wa quwwatil badan dan pada waktu badannya itu masih kuat, wa nabahatil khatir dan ketika akalnya tadi itu masih cerdas, wa qillatis syaghilah dan ketika sedikitnya hal-hal yang menyibukkan, qabla awaridi sebelum datangnya al-batalah sebelum datangnya masa pengangguran, wartifa imanzilati dan sebelum tingginya derajatnya. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Tafaqqahu, belajarlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Jadi selagi masih muda, masih banyak waktu kosong, kemudian tidak banyak kesibukan, kemudian akalnya masih cerdas, badannya masih kuat, maka hendaknya seorang tadi itu semangat dan sungguh-sungguh di dalam menghasilkan ilmu. Kata Sayyidina Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin. Maknanya adalah ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum di dalam menyempurnakan keahlian kalian. Wa antum atba'un, sedangkan kalian masih menjadi pengikut, yaitu selagi kalian masih nyantri, menjadi santri, menjadi murid. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, idza sirtum, ketika kalian telah menjadi sadatan, pemimpin, matbu'in, yang diikuti, imtana'tum minat ta'allum, maka akan menghalangi kalian, kalian akan terhalang daripada belajar. Jadi ketika kalian sudah menjadi pemimpin yang diikuti, kalian akan terhalang daripada belajar. Kenapa? Lirtifa iman silatikum. Yang pertama alasannya karena tingginya derajat kalian, wa kathrati syughlikum, dan sibuknya kalian. Karena ketika sudah menjadi ustadz, kiai, sudah menjadi pemimpin, maka kesibukannya tidak akan banyak sehingga nggak sempat lagi untuk belajar. Oleh karenanya masa muda yang lapang ini hendaknya digunakan untuk belajar. Wahada, dan ini adalah makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini adalah makna dari perkataannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata beliau, tafaqqah, belajarlah qabla antar asa, sebelum kalian menjadi pemimpin. Fa idza rasa'ta, maka ketika kamu sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka enggak ada jalan untuk belajar. Oleh karenanya selagi masih muda, gunakanlah waktumu untuk banyak belajar, sehingga ketika kamu sudah tua, maka telah sempurnalah keahlianmu. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.